Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Alfatar Sugiharto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas modul IP address. Ini adalah kelanjutan dari part 1 yang video yang lalu. Nah, bahwa kita tahu IP address ini harus terpasang pada setiap perangkat sebagai identitas pada perangkat tersebut agar dapat tersambung dengan perangkat lainnya melalui jaringan. Nah, di sini format IP address itu terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda titik setiap 8 bitnya. Tiap 8 bit ini disebut sebagai oktet. Ini saya akan ngeklik dulu ya, bahwa IP address yang sesungguhnya ini sebenarnya adalah bilangan biner 32 bit yang dipisahkan di setiap 8 bitnya itu dengan tanda titik. Tiap 8 bit ini disebut sebagai oktet. Jadi ini satu oktet atau satu blok, satu oktet satu blok, satu oktet satu blok, satu oktet satu blok. Nah, dikarenakan manusia ini lebih mudah dalam menghafal angka desimal dibandingkan menghafal dengan angka biner, maka saat ini penulisan IP address ini ditulis dengan menggunakan bilangan desimal. Oke, yang selanjutnya adalah pembagian kelas IP address. Nah, di pembagian kelas IP address ini, IP address dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu pada bagian network atau net ID dan bagian host atau host ID. IP address itu sendiri dibagi menjadi 3 kelas yang wajib kita ketahui untuk kebutuhan perangkat yang sering kita gunakan, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, adapun kelas A ini ringnya antara 0 sampai dengan 127. Nah, jadi pada oktet pertama ini ring yang digunakan. Lalu kelas B ini antara 128 sampai dengan 191. Jadi yang menandakan kelas B ini adalah pada oktet pertamanya. Ini 128 sampai dengan 191. Nah, ini dicontohkan adalah 167. Itu di antara 128 sampai dengan 191. Lalu kemudian di kelas C ini ringnya antara 192 sampai dengan 223. Jadi kalau di sini contohnya adalah 192, maka ini adalah termasuk kelas C. Oke ya, kita akan praktekkan untuk implementasinya seperti ini. Nah, di sini saya akan double klik. Lalu saya akan pilih IPv4 ini ya. Lalu saya klik properties. Nah, di sini akan saya ubah untuk kelas A. Pada oktet pertama misalkan contoh 20. Lalu di sini misalkan hanya contoh bebas ya, 12 misalkan, atau 23, atau misalnya 45. Nah, setelah itu kita berikan subnet mask dengan cara mengklik pada bagian subnet mask. Di sini akan terlihat atau kita cirikan bahwa dia adalah kelas A. Lihat pada oktet pertamanya. Jika ini terisi pada bilangan biner angka 1 sebanyak 8, maka setelah kita konversi atau dikonversi oleh IP address itu sendiri akan berjumlah 255. 0, 0, 0. Ini menandakan bahwa dia adalah kelas A. Ya, kelas A tadi antara 0 sampai dengan 127. Oke, sekarang kita akan lanjutkan misalkan 100. Lalu di sini saya isi misalkan contoh 55, saya isi 88, ini saya isi 99. Maka setelah saya klik pada subnet mask, yang akan tampil adalah atau yang terisi oktet adalah
hanya oktet 1. Ini menandakan bahwa ini adalah kelas A. Selanjutnya saya akan memberi contoh untuk kelas B 167. Oke, di sini saya akan klik IPv4 lalu properties. Di sini saya akan ubah menjadi 167, misalkan 90. Ini bebas ya. 90 lalu 90 misal. Begitu saya klik yang subnet mas, maka akan tampil 2 oktet terisi penuh. 255.255.00. Ini mencirikan bahwa yang saya buat ya, contoh IP address yang saya buat adalah kelas B. Sekarang saya akan buat contoh untuk yang kelas C. Di sini saya klik, lalu saya klik properties, lalu saya akan buat 192.168 misalkan 10. Begitu saya klik yang pada kolom subnet mas, maka akan tampil 3 oktet terisi penuh, 255.255.255.0. Ini mencirikan bahwa ini adalah kelas C. Jadi kita bisa membedakan ya, apakah ini kelas A, kelas B, dan kelas C. Saya contohkan, misalkan yang saya isi, misalkan kelas C ini dari 192 sampai dengan 223. Misalkan saya contohkan 223. Misalnya 0, 1, 9, misalkan 9. Maka masih bisa atau masih dalam kategori kelas C. Lalu saya klik OK, close. Nah, itu untuk contoh dari implementasi pada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kita bisa lihat bahwa pada kelas A, ya, pada kelas A, ini misalkan untuk net ID, maka ini adalah 20, ini adalah sebagai net ID, lalu sebagai host ID adalah 30, 100, dan 5 ini termasuk host ID. Akan berbeda dengan kelas B. Kelas B yang sebagai net ID adalah 167.205, sedangkan sebagai host ID adalah 26 dan 161. Sedangkan di kelas C, ini yang sebagai net ID adalah 192.168.11, sedangkan yang sebagai host ID itu hanya satu host atau di sini adalah 52. Dan selanjutnya adalah yang terakhir adalah aturan dasar net ID dan host ID. Kita akan coba satu persatu net ID dan host ID. Net ID tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita coba apakah bisa. Kita double klik, lalu kita double klik di sini bisa, properties bisa. Jadi saya akan contohkan untuk double klik dulu. Nah, bisa ya. Di sini net ID tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang dikatakan net ID pada kelas A ini adalah 0. Ya. Begitu kita klik 0 pada oktet pertama, menandakan ada peringatan atau notifikasi error. 0 is not a valid entry. Jadi angka 0 ini tidak valid untuk dimasukkan. Silahkan masukkan antara 1 sampai dengan 223. Nah, seperti itu ya. Maka net ID tidak boleh sama dengan 0. Klik cancel. Selanjutnya ini benar ya. Lalu net ID tidak boleh sama dengan 255. Oke, saya akan coba. Net ID tidak boleh sama dengan 255. Maka akan terjadi error bahwa di sini adalah 255 ini yang Anda masukkan tidak valid. Silahkan masukkan antara angka 1 sampai dengan 223 ya. Bahwa benar di sini adalah tidak valid. Oke, aturan yang kedua kita bisa tahu. Lalu yang ketiga adalah net ID tidak boleh sama dengan
127. Oke, ini sudah ada pembahasan di IP address 41. Jadi kita coba akan lihat 127 ya, bahwa angka 127 ini merupakan loopback address. Nah, di sini saya ulangi 127. Oke, bahwa angka 127 adalah loopback address. Di sini lihat ya. Silahkan masukkan angka 1 sampai dengan 223 kecuali 127 ya, bahwa benar NetID tidak boleh sama dengan 127. Oke, selanjutnya host ID. Host ID tidak boleh sama dengan 0. Oke, saya akan beri contoh untuk kelas C. Kelas C yang sebagai host ID adalah yang ini ya. 3 oktet pertama ini adalah NetID, host ID-nya 52. Ini akan saya ubah menjadi angka 0. Karena di sini ketentuannya bahwa host ID tidak boleh sama dengan 0, maka di sini nanti akan saya ubah menjadi 0. Apakah bisa? Oke. Di sini 192, 168, 10, 0. Oke. Saya masukkan masih bisa, lalu saya oke, saya eksekusi oke ya, maka angka 0 yang di sini atau yang saya masukkan ini dianggap sebagai subnetwork ya, jadi tidak bisa dipakai untuk acuan sebagai IP address. Nah, ini untuk kelas C tidak bisa ya. Lalu misalkan saya akan memberi contoh untuk kelas B. Kelas B yang sebagai host ID adalah 26161. 26 dan 161 ini akan saya ubah menjadi 0. Coba apakah bisa? 167 205 0 0. Maka saya klik masih bisa. Begitu saya klik OK, hasilnya akan sama, bahwa 0 dianggap sebagai subnetwork, tidak boleh dipakai pada host ID, baik itu kelas C maupun kelas B. Oke, saya akan ganti lagi untuk kelas A. Misalkan contoh 20, saya kasih 0 0 0 ya, karena host ID pada kelas C ada 3 oktet ini, sedangkan yang pertama ini adalah NetID. Maka yang di sini tidak boleh 0 adalah yang host ID ada 3 oktet. Saya klik OK, maka hasilnya sama ya. Tetapi di antara host ID dari ketiga oktet ini, apabila saya ubah angka 0 itu menjadi 1 di antara yang lain, maka ini dianggapnya valid atau bisa. Saya ulangi, atau ini yang saya akan ubah 1, di sini saya akan ubah 0. Itu saya klik OK, dia bisa, atau IP address yang saya masukkan valid, terkecuali kalau ketiga host ID ini adalah 0, maka hasilnya tidak bisa valid atau tidak bisa digunakan. Oke, seperti itu ya. Untuk yang host ID sama dengan 0 bisa. Selanjutnya host ID tidak boleh sama dengan 255. Nah, kita contohkan host ID pada kelas C ini adalah yang oktet keempat, jadi 255. Di sini saya akan contohkan untuk kelas C 192 168 10 255. Oke ya, masih bisa. Begitu sudah klik OK, maka angka 1 di sini dianggapnya sebagai broadcast ID ya, jadi tidak bisa digunakan untuk angka 255. Host ID-nya 255 tidak bisa digunakan. Misalkan contoh saya ubah menjadi 254, maka bisa atau valid atau bisa digunakan ya. Jadi
host ID tidak boleh sama dengan 255. Oke, saya akan coba untuk kelas B. Kelas B yang sebagai host ID adalah 2 oktet terakhir. Nah, di sini saya akan ubah lagi, misalkan di kelas B 167, 105, misalkan 255, 255. Maka dianggapnya angka 1 sebagai angka yang tidak valid atau sebagai broadcast. Maka untuk kelas A saya coba juga, misalkan 10, 255, 255, 255. Oke, sama. Ya. Maka di sini dapat kesimpulan bahwa host ID tidak boleh sama dengan 255. Lalu yang terakhir adalah host ID harus unik dalam satu network. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Jadi antara komputer 1 dan komputer 2 ini IP address harus berbeda. Ya, 50. Ya, 192.168.150. Kita lihat di komputer kedua adalah 192.168.100. Yang dikatakan unik adalah oktet yang keempat ini. Jadi kalau dia sama, misalkan saya contohkan 50, maka apa yang terjadi? Antara host 1 dengan satunya tidak akan bisa connect atau violate, ya. Nah, di sini secara otomatis IP bertabrakan, maka secara otomatis akan dihapus oleh sistem. 192.168.1 misalkan 57, maka ini bisa digunakan untuk koneksi sukses. Oke, saya rasa itu untuk modul bisa nanti diunduh dari atau melalui deskripsi di bawah ini. Oke, saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.